istilah khodam itu mempunyai kekuatan yang bisa merubah kehidupan, yang bisa menjaga kita, yang bisa membuat sesuatu di luar akal normal. Tapi jika kita meyakinkan, hati kita menekadkan itu adalah karena kekuatan dari makhluk lain, nah itu yang salah. Assalamualaikum. Menekatkan itu adalah karena kekuatan dari makhluk lain, yang namanya makhluk ya, atau dari jin lah, atau dari khodam lah, atau dari ilmu lah, nah itu yang salah. Kenapa? Karena kita sudah mengakui kekuatan yang bisa merubah sesuatu selain daripada Allah. Terus apa kita harus diruqyah? Saya bilang terserah. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan itu, tetapi itu ada dalam diri kita. Kita nikmati saja. Atau pastinya sulit? Iya sulit. Kenapa? Karena kita mempunyai beban lain, yaitu kita bisa kita berada jin yang terus menggoda, khususnya jin khodam yang dari keturunan. Tetapi kalau itu dicari-cari sendiri, nah itu harus dibuang. Kalau dicari sendiri.
Ya kalau memang udah ada ya takdir Allah menakdirkan itu untuk seperti itu. Mau dibuang, mau diruqyah silahkan, enggak juga gak apa-apa, asalkan yang tadi kita tidak pernah mengakui kekuatan selain kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Allah menakdirkan kita mempunyai atau mengizinkan khadam untuk mengikuti kita. Mengizinkan, Allah mengizinkan tentunya. Kalau tidak, Allah tidak mengizinkan, tentunya khadam itu tidak mungkin ada dalam diri kita. Karena seluruh yang bergerak ini adalah seizin Allah. Ya. Setelah Allah mengizinkan itu, tinggal tugas kita, apakah kita meyakini kekuatan selain dari Allah atau ada kekuatan lain yang membantu itu. Oh, khodam membantu kita, dengan khodam kita terbantu. Nah, kalau tanpa khodam kita ada keraguan, ada ketakutan, nah itu salah, melenceng itu. Oke, jadi kalau istilah kalau istilah kita harus diruqyah atau tidak, itu terserah kita. Kalau kita bisa menguatkan atau istilah ruqyah diri, di ruqyah pribadi, ruqyah sendiri, ya kita menguatkan keimanan kita kepada Allah. Wong mereka juga makhluknya Allah, mereka juga hidup dengan kunnya Allah, dengan diciptakan oleh Allah, dan tugasnya mereka seperti itu. Yang jadi masalah adalah kita, apakah kita tergoda atau tidak. Ingat loh, semakin kita tinggi ilmunya, maka godaan itu akan semakin besar. Kita Allah percayakan untuk bisa sesuatu, baik itu melalui jin atau bukan, karena Allah telah ridho terhadap kita untuk bisa seperti itu. Terus itu ujiannya, kita meyakini kekuatan yang selain Allah atau tidak, itu aja. Kalau meyakini, ya kita benar-benar terpeleset dan kita benar-benar celaka. Kalau tidak, ini memang dari Allah. Jangan ada campuran syariatnya ini, enggak, langsung aja ini adalah yang diberikan oleh Allah dengan bantuan. Jangan ada istilah itu. Mau ada bantuan, mau tidak juga, karena semuanya adalah kekuatan Allah. Terus bagaimana kita menekankan? Karena biasanya bisikan-bisikan seperti itu ngobrolnya, kamu itu adalah ini, keturunan itu, kamu itu adalah pembaharu, kamu itu adalah Satria Piningit. Kita harus seperti apa? Senyumin aja. Kenapa? Ya biarin aja ngobrol, mereka biarin aja berasumsi. Kenapa? Karena tugas mereka adalah mengganggu kita. Ingat, kita ini, manusia ini seperti mempunyai jaring-jaring kehidupan. Maksudnya kita ini mempunyai keluarga, kerabat, sahabat, teman. Itu kan seperti jaringan-jaringan gitu ya, seperti jaringan laba-laba. Nah, ketika jin itu atau ketika setan menggoda diri kita dan diri kita itu tidak tergoda, maka setan akan menggoda orang terdekat kita, keluarga kita. Setelah mereka menggoda keluarga kita, sampai-sampai keluarga kita pun ngobrol ke kita, sama aja. Keluarga kita tidak bisa, tetangga kita, saudara kita, terus aja menyelimuti kita sebagai ujiannya. Maka jangankan manusia biasa seperti kita, Rasul pun, Rasul tidak bisa, sahabat tidak bisa, orang-orang non muslimnya digoda untuk memusuhi Rasul, apalagi kita. Oke. Jadi untuk masalah ini, masalah diruqyah atau tidak, saya kembalikan kepada diri kalian sendiri. Apakah kalian mau hidup dengan seperti itu atau tidak? Kalau mau, berkuatlah keimanan. Kalau tidak, ya oke, ruqyah. Ini untuk season pertama. Untuk yang keduanya nanti ada Jagi yang bertanya tentang penglihatan.
nanti akan dibahas di season kedua, penglihatan gaib, penglihatan masa depan ataupun penglihatan masa lalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.